Pria itu bersembunyi diam-diam di atas pohon dengan tubuh yang terluka parah. Melihat luka itu masih mengeluarkan darah, tanpa diduga, dia tiba-tiba melirik. Sejumlah besar penduduk asli telah mengejar ke daratan. Pria itu ketakutan hingga tidak berani bernapas. Untungnya, mereka tidak menemukan dirinya. Mereka berlalu cepat dari bawah. Dia mengira akhirnya berhasil lolos dari bahaya. Tapi dia tidak tahu bahwa darahnya sudah mulai mengalir keluar. Mengalir mengikuti daun ke bawah. Kebetulan menetes di punggung seorang penduduk asli. Untungnya, dia sekarang hanya fokus berlari. Dia sama sekali tidak merasakan bayangan di punggungnya. Debiau baru mencoba untuk bernapas. Kemudian dia tidak berani menunda sejenak. Dengan susah payah, dia berbalik untuk bersiap melarikan diri. Tanpa diduga, dia tiba-tiba menemukan seekor kucing hitam di depannya. Sebuah firasat buruk langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ternyata ibunya sedang mengawasi dari belakang dengan tajam. Debiau langsung ketakutan hingga kakinya kram. Kucing besar itu juga menunjukkan gigi tajamnya. Suasana langsung menjadi tegang. Penduduk asli menyadari bahwa mereka kehilangan target. Saat mereka bingung dan tidak mengerti, baru saja melihat darah di punggung teman. Mereka seketika mengerti. Hasil dari semua ini, hanya bisa saat ini. Harus saya saat ini. Maka mereka kembali melalui jalan yang sama. Bersiap untuk membagi menjadi 3 tim untuk melanjutkan pencarian. Namun baru berjalan tidak jauh, mereka mendengar suara aneh. Detik berikutnya, sosok Debiau muncul di depan mata. Penduduk asli segera berlari mengejar. Namun mereka sama sekali tidak menyadari. Di belakang Debiau saat ini masih ada seekor macan kumbang. Penduduk asli yang paling depan sangat bersemangat. Apapun yang dikatakan, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berprestasi. Mereka mengejar dengan gila-gilaan. Dengan susah payah, mereka berhasil menyusul. Namun, mereka justru menghalangi gerakan macan kumbang. Hasilnya bisa ditebak, tidak hanya mereka sendiri menjadi makanan macan kumbang, malah mereka menyelamatkan nyawa musuh. Setelah yang lain tiba, mereka segera mengeluarkan senjata dan menyerang dengan gila-gilaan. Meskipun akhirnya berhasil menghabisi macan kumbang, namun teman sudah menjadi mayat. Untuk segera mengejar Debiau, pemimpin langsung meninggalkan mayat teman, memimpin anggota suku untuk terus mengejar. Di sisi lain, luka Debiau sudah robek, namun dia tahu musuh akan segera mengejar. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa menggigit sepotong kulit pohon tua, sambil melarikan diri sambil menghentikan pendarahan di lukanya. Begitulah dia tidak berani berhenti sejenak, terus berlari dari siang hingga malam. Debiau yang belum berhenti mengeluarkan air mata sudah kehabisan tenaga. Baru saja bersiap untuk bersandar di pohon dan beristirahat sejenak. Namun, detik berikutnya, lawan sudah mengejarnya. Pemimpin jelas berniat untuk tidak berhenti sampai mati. Tidak peduli metode apa yang digunakan. Dia harus membalas dendam untuk putranya dengan tangannya sendiri. Melihat cahaya api yang semakin mendekat, Debiau hanya bisa menggigit gigi dan terus melarikan diri. Namun setelah 1 malam penuh pengejaran, orang Faya sekali lagi kehilangan jejak target. Saat mereka tidak punya petunjuk, seorang rekan menemukan Chet di pohon. Tanpa mereka ketahui, sebuah makanan pedas mengintai di samping. Langsung menggigit ke arteri besar. Ketika orang lain datang untuk menghabisi